lanjutannya nih ya kawan-kawan. Kenapa sih ini tuh jadi penting ya, perhitungan ini, dan untuk kita semua tuh mengerti mengenai nubuatan yang tertera di Bible. Jadi intinya kita bicara periode ketiga ini ya, yang 1 x 7 masa. Ini terpisah ya, ada gap. Karena kita tahu di yang 62 masa ini yang sudah tergenapi ini itu bicara kurang lebih 2000 tahun yang lalu. Ya kan? Nah, ada gap untuk memenuhi sisa 1 x 7 tahun ini. Kembali lagi kita ingat kenapa begitu? Ingat, nubuatan ini untuk bangsa Israel dan mengenai Yerusalem. Oke, ingat dulu itu. Sudah di review. Kita sambung yang sisa 1 x 7 masanya itu ada di Daniel 27. Raja itu akan membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang selama 1 x 7 masa. Pada pertengahan 7 masa itu ia akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan, dan di atas sayap kekejian akan datang yang membinasakan sampai pemusnahan yang telah ditetapkan menimpa yang membinasakan itu. Nah, inilah yang kita kenal sekarang dengan adanya kitab Wahyu sebagai tribulation. Mengapa begitu? Tuhan Yesus sendiri yang sudah mengatakan. Kita buka di Injil Matius. Nah, perhitungan mengenai ini nih kawan-kawan. Ya, belum tergenapi. Belum tergenapi ya. Nah, di sini khotbah tentang apa? Akhir zaman. Perikopnya permulaan penderitaan. Karena ini murid-murid bertanya, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia. Ingat, tanda kedatanganmu berarti apa? Second coming loh ya. Ya, yang second coming ya, bukan yang rapture. Bukan rapture. Karena Tuhan Yesus sudah datang pertama kali, kan gak mungkin mereka tanya lagi kalau Tuhan Yesusnya datang saat itu. Jadi enggak, kedatangan yang kedua. Begitu. Nah, di sini langsung kita masuk ke siksaan yang berat atau Great Tribulation dan Mesias-Mesias palsu. Ini kata-kata Tuhan Yesus sendiri. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus menurut firman yang disampaikan oleh siapa? Nabi Daniel. Ya, yang barusan kita baca Daniel 9 ayat 27. Maka orang-orang yang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Yudea itu adalah Israel sekarang. Cek luas wilayah Yudea di peta-peta kuno, bandingkan dengan negara Israel sekarang. Hampir sama persis luasnya. Bukan orang Papua ya guys. Jauh kalau mau ke Yudea. Ya bingung juga kan kalau yang di Papua harus lari ke Yudea. Ya gimana dong? Ya gimana? Ya kecuali dia harus punya sertifikat ya mungkin ya. Iya mungkin. Bisa naik pesawatnya. Nah, ini jelas kita bicara soal masa tribulation di sini. Ya. Nah, permasalahannya apakah yang memasuki masa tribulation ini cuma Israel? Gereja terluput. Gereja benar terluput. Tapi sayangnya di kitab Wahyu sendiri Tuhan Yesus sudah kasih kriteria. Ada gereja yang gak lolos. Siapa? Yang jelas, paling jelas ada Tiatira. Ini ada di Wahyu 2 ayat 18. Dan apakah yang menjadi ciri-ciri dari gereja di Tiatira? Yaitu, tetapi aku, Tuhan Yesus, mencela engkau karena engkau membiarkan wanita Yezebel yang menyebut dirinya nabiah mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina dan makan persembahan-persembahan berhala. Di mana tertulis ada dilemparkan di sini. Dia akan kulemparkan ke dalam kesukaran besar jika mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan perempuan itu. Ya, ini kemarin kita udah bahas kawan-kawan.
Ya. Jangan membiarkan nih wanita Isabel yang menyebut dirinya nabi ya. Dan perjalanan kita belajar sudah panjang ya kawan-kawan. Bagaimana sih ini para wanita Isabel ini ya mengajar dan menyesatkan hamba-hamba Tuhan. Ini kita bukan bicara eksternal kawan-kawan, tetapi ini bicara internal di dalam kita sendiri ya, gitu loh, di dalam kehidupan gereja Tuhan, menyesatkan hamba-hamba Tuhan supaya berbuat zina dan makan persembahan berhala. Nah, Lalu tambahannya, kalau Tiatira jelas-jelas dibilang masuk nih ke tribulation. ya, Seperti juga bangsa Israel. Berarti semua lolos kah? Ya, semua lolos, tapi khusus untuk catatan Sardis dan Laodikea. Lolos, apakah masuk surga? Tepatnya masuknya ke tempat gelap di mana terdapat ratap ratapan dan kertak kertak gigi. gigi. Kita lihat, kok bisa begitu? Gereja Sardis. Ya, mulai dari ayat ketiga. Nah, ayat ketiga. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya, turutilah itu dan bertobatlah. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri. Dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Lalu kenapa? Apa kaitannya dengan ratapan kertak gigi? Kita lihat. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Nah, mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih. Dengan kata lain, jemaat-jemaat Sardis cemar pakaiannya. Cemar pakaiannya, pakaian itu bicara kebenaran. Lalu juga di Laodikea, Ini kepada jemaat di Laodikea, masih di Wahyu 3 kawan-kawan. jadi karena 3 ayat 16, jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Dilepeh. Lalu bagaimana bisa dilepeh dan pakaian cemar itu bisa ke ratap dan kertak gigi? Kita lihat referensinya di Matius 22, perumpamaan tentang perjamuan kawin. Teman-teman bisa baca lagi, tapi kita perhatikan secara spesifik ayat yang ke-12 dan ke-13. Ia berkata kepadanya, ia ini adalah Tuan, hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta? Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Jelas ya kawan-kawan. Masa tribulation ini adalah bagi Israel. Karena sampai saat ini Israel secara bangsa ya tidak mengakui Yesus adalah Mesias yang pernah menjadi manusia, mati di atas kayu salib. Mereka yang salibkan sendiri dan darahnya tertumpah untuk menebus dosa umat manusia. Jadi masa tribulation ini memang bagi Israel, bukan untuk gereja. Garis bawahi hal tersebut, bukan untuk gereja. Akan tetapi gereja yang bagaimana dulu, yang akan tidak masuk nih ke dalam masa kesusahan besar, tribulation. Jelas gereja-gereja yang tidak seperti ini. Seperti Tiatira, Sardis,
Laodikea. Tadi sudah dijelaskan kenapa 3 jenis gereja ini akhirnya masuk masa tribulation, atau yang ini enggak masuk tribulation, tetapi sesampainya di perjamuan kawin anak domba, saat mempelai pria yaitu Kristus bertemu dengan mempelai wanita yaitu gereja, yang 2 ini masuknya ke tempat di mana terdapat ratapan dan kertak gigi. Ini maknanya apa kawan-kawan? Di mana terdapat retakan dan kertak gigi itu adalah penyesalan yang sangat dalam. Giginya bergertak-gertak bukan karena kedinginan ya, tetapi menyesal. Aduh. Andai waktu itu tidak begitu. Akhirnya mereka meratap dan terdapat kertak gigi. Itu makanya kawan-kawan, berbahagialah kita yang membaca dan mendengar kitab Wahyu. Walaupun kita belum paham pun, apabila muncul saja niat kita tuh untuk mempelajari kitab Wahyu, Roh Kudus itu tidak menuntun. Pasti kita dituntunnya untuk kita mengerti. Dan garis merah ini, jemaat di Tiatira, ini yang mengerikan sekali. Dan bukankah fenomenanya sangat kental kita dapati sekarang di YouTube, di grup-grup tele, perempuan-perempuan yang menyebut dirinya nabiah roh Isabel, bernubuat, bermimpi palsu yang bukan berasal daripada Tuhan Yesus. Mereka menyimpang dari kebenaran Bible. Mereka menyimpang dari nubuatan-nubuatan yang telah tertera di Bible, yang itu adalah Word of God. Mereka menambahi, mengurangi, memanipulasi. Mereka mempercayai mimpi-mimpi dan penglihatan. Sedangkan iman kita itu bukan berdasarkan penglihatan dan mimpi, tetapi berdasarkan ini, Bible, Word of God. Waspada kawan-kawan dengan gereja yang semacam itu. Kita juga sudah bahas ya, apa sih gereja? Gereja itu eklesia, bukan bangunan Babel. Melainkan apa? Orang-orang yang dipanggil keluar. Keluar dari apa? Dari sistem Babel. Termasuk dari sistem Nikolaitan.